Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, yaitu bincang-bincang asik mengenai kegiatan SMP 1 Sampang, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan prestasi SMP 1 Sampang. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai prestasi Sepensa yang berkaitan dengan gerak jalan HUT RI ke-77 yang diselenggarakan oleh Kabupaten Sampang. Kali ini saya bersama beberapa para jawara Sepensa yang telah menjuarai gerak jalan. Yang pertama saya perkenalkan dulu, yaitu pembina kita yang hebat, Bapak Budi Astomo. Gimana Pak Budi? Selamat Pak Budi. Terima kasih Pak Yas. Terus ini juga siswa kita yang hebat-hebat juga, yaitu pemimpin regu yang meraih juara samping saya ini, yaitu Daniel. Gimana Daniel? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bahagia ya? Bahagia sekali ya. Dan kemudian ini pemimpin regu putri yang merebut juara 2 ya? Iya Pak. Oke, selamat. Gimana? Capeknya belum hilang? Udah hilang Pak. Udah hilang. Kali ini gerak jalan sebetulnya SMP 1 Sampang itu sudah sering juara ya. Ya, sudah sering juara. Cuman hari ini event HUT 77 ini seperti spesial karena kita memborong Ya. dari beberapa kategori. Kita dapat 4 nomor. Hebat. Gimana Pak Budi, perasaan Pak Budi? Ya, terima kasih Pak Yas. Jadi saya sangat bangga sekali kemarin itu kita tim SMP 1 Sampang ya, itu mengeluarkan 6 regu. Dari 6 regu itu 4 regunya menjadi juara. 4 regu. Nah, yang putra itu adalah juara 1. Juara 1. Kelas 9 nomor urut 10. Dengan ketua regunya ini Mas Daniel Farilah. Kebetulan pembinanya saya. Kemudian juga dibantu oleh 2 pelatih, yaitu Safna Aulia dan Neisa Amelia. Kemudian yang kelas 8 putra juga nomor urut 59 ya, itu juara 3 dengan pembinanya Pak Randy. Kemudian yang putri kelas 9 nomor urut 120 juara 2 dengan ketuanya Mbak Nurul Alfiana ini, dengan pembina Bu Amel ya. Dan putri juga kelas 7 dengan nomor urut 177 memperoleh peringkat 3, juara 3 ya, untuk kategori SMP dengan pembina Pak Hairul. Ini saya sangat bangga sekali itu. Ketika di awal saya diberi tugas untuk menjadi pembina, sebenarnya terus terang saya itu belum pernah menjadi pembina gerak jalan, sehingga saya memang membangun itu dari awal ya, membangun dari awal, mencari siswa per kelas ini bersama Mas Daniel ini, mencari siswa per kelas, kemudian terkumpul berapa waktu itu, 28 ya, 28, dari 28 kita seleksi menjadi 20, intinya gitu. Kemudian latihan kira-kira seperti itu, dan ya sudah kita bisa lihat prestasinya kemarin itu bersama dengan pembina-pembina yang lain. Menarik Pak Budi. Ini kan kemarin setelah rapat itu, kita kilas balik ya, setelah rapat penetapan panitia gerak jalan untuk menghadapi lomba gerak jalan itu kan keluar nama Pak Budi itu. Iya. Saya terus terang tidak meragukan kemampuan Pak Budi, tidak. Cuman begini, di SMP 1 itu biasanya dari tahun ke tahun itu yang dipilih menjadi pendamping itu yang muda, yang semangat itu. Pak Budi tergolong senior, Iya. ternyata muncul di pendamping. Wih, keren ini Pak Budi ini. Saya kira ada perasaan agak ndak semangat atau ndak mau menolak pekerjaan itu. Ternyata ndak, Pak Budi menunjukkan oke, ayo kita lakukan. Sepertinya begitu kalau saya bahasakan. Gimana waktu terpilih itu Pak Budi? Pertama saya terkejut juga. Saya terpilih itu ya karena pertama saya di sini kan baru ini tahun ketiga ya.
belum tahu sebelumnya atmosfer di sini seperti apa, itu kan belum tahu. Kemudian yang kedua, saya sendiri memang belum pernah membina itu. Terus umur saya juga sudah 53 ini, 53. Tapi karena ada kepercayaan ke saya, maka saya berusaha untuk membangun tim, Pak. Jadi yang saya itu kalau suruh melatih gerak jalannya teknisnya, mungkin ya kurang, skillnya kurang. Jadi yang saya lakukan itu adalah membangun tim, itu saya. Jadi membangun tim dari awal. Yang pertama saya bangun itu adalah kedekatan emosional. Itu saya bangun dulu. Kedekatan emosional saya bangun. Setelah terpilih 20 orang dengan 3 orang cadangan ya, itu saya bangun kedekatan emosional. Jadi waktu itu langsung dibentuk grup WA, kemudian ada yel-yelnya, ya, kemudian kita terus komunikasi terus, saya berusaha dekat ke anak-anak. Baru setelah itu, baru memulai yang namanya disiplin, kemudian materi-materi PBB itu, kemudian komitmen itu setelah itu. Nah, itu yang kemarin secara umum yang saya lakukan, Pak Yas. Jadi kawan-kawan akademik di luar sana, ini menjadi satu pelajaran ya bagi kita semua bahwa usia tidak menjadi halangan untuk berprestasi. Ini contoh nyata dari Bapak Budi ya. Yang kedua lagi adalah bahwa gerak jalan itu urusan tim, bukan urusan individu. Jadi ketika tim itu dibangun, ya mungkin begitu ya. Ketika tim itu dibangun melalui pionirnya, mungkin Pak Budi atau di pendamping guru pendamping yang lainnya di timnya masing-masing itu, maka insya Allah teknis mengikuti dengan baik kalau tim sudah mulai dibangun dengan baik gitu ya, teamworknya itu ya. Ya, kira-kira seperti yang saya lakukan kemarin itu. Terus ya kita ke Daniel dulu, sang jawara. Tas dulu guys. Juara 1 tingkat kabupaten untuk kategori dalam kota. Oke. Nil, perasaanmu senang tentunya ya? Iya, seneng banget pastinya, Pak. Bisa bawa tim jadi juara 1 itu seneng banget. Terus dengan pelatihnya Pak Budi, gimana? Seneng banget ya? Iya. Kamu ada perasaan sebelum lomba tentunya latihan, tahu pelatihnya Pak Budi. Perasaanmu gimana waktu itu? Ya, sebenarnya saya kan bukan ketua gitu. Ya. Sebenarnya ketuanya Noval, cuma soalnya Noval itu lomba basket ya, Pak. Ya, basket ya. Jadinya diganti saya. Saya pas diganti itu kayak deg-degan gitu, Pak. Takut nggak bisa gitu. Oh, kamu ganti jadi ketua akhirnya. Novelnya akhirnya ikut enggak itu? Nggak ikut. Oh, enggak ikut ya sampai hari H ya. Deg-degan. Deg-degan ya. Aku bisa apa enggak gitu. Untuk mengatasi itu gimana? Tapi ya saya kepikiran terus di rumah, nggak apa-apa, kapan lagi bisa gini gitu. Nggak apa-apa, ya udah lanjut aja gitu. Terakhir ini kesempatan terakhir ya di kelas 9. Kelas 9. Terus misalkan Noval gabung itu mengurangi deg-degannya enggak kira-kira? Ya, Enak ya? iya. Noval itu memang ya, baris berbarisnya bagus ya. Sebenarnya gini, kemarin itu sempat ada pemilihan ketua itu kan, coba ini. Ada yang barisnya bagus. Oh gitu ya. Itu siapa kemarin itu? Fatir ya. Fatir kan bagus barisnya. Tapi suaranya nggak keras. Ketika saya coba untuk jadi pemimpin, ketika berhenti yang belakang nabrak, ternyata suaranya nggak nyampe ke belakang kan gitu kan. Nah akhirnya dicari-cari yang suaranya itu bagus dan keras, bisa kedengaran sampai belakang. Nah yang pertama itu Noval, walaupun barisnya juga masih bisa belajar, tapi dia bisa belajar dengan cepat. Cuma ternyata Noval itu di tanggal 1 hari sebelum hari H, dia itu ada kegiatan lomba basket di Surabaya. Nah kalau sampai menang berarti dia sampai ke hari berikutnya kan itu. Akhirnya dicarilah ketua baru, dicoba, akhirnya Daniel yang jadi ketua gitu. Tapi Daniel sebelumnya pernah ikut lomba gerak jalan enggak sebelumnya? Waktu Waktu SD kelas waktu SD ya. Oh iya,
kita kan kebetulan masa pandemi ini Kabupaten Sampang tidak Ya, menyelenggarakan. 2 tahun nggak ada. Ya, sudah lama nggak ada, Pak. Jadi waktu kamu kelas 7 tidak ada, waktu kamu kelas 8 juga tidak ada. Iya. Lah ini kelas 9 kesempatan terakhir dan juara. Iya, alhamdulillah. Keren, keren sekali ini. Ini harus berterima kasih betul ini kepada Pak Budi. Dalang dibalik semuanya ini. Nah kemudian menurutmu ini untuk tip teman-teman yang lain ya, khususnya kelas 7 dan kelas 8 yang membuat timmu layak juara itu apa sih menurutmu, menurut pandanganmu? Menurut saya sih ya emang tim Regu Inti Putra 1 itu emang udah bagus gitu. Dari tata baris, dari disiplinnya emang udah bagus. Ya, emang kata juri emang udah bagus pas lomba itu. Sesuai tata baris itu memang layak lah. Ya. Ya. Kalau tata waktu pada saat Tata pelaksanaan waktu. gimana? Ngepas 1 jam 19 menit. Iya. Iya. Jadi kalau waktunya kan 1 kemarin jam 1 jam 21 menit 21 ya. menit. Nah kemarin tuh Indonesia itu membuat ini waktu timer itu ya, stopwatch di HP itu start sampai finish itu 1 jam 19 menit. Kurang 2 menit Iya, saja. kurang 2 menit. Hanya dikurangi 2 berarti. Iya kira-kira gitu. Karena nilainya maksimal kalau tidak keliru 250 dikurangi 2 jadi dapat poin 248 Gitu ya. anggaplah utuh itu. Tim lain sulit itu kurang 2 paling banyak lebih atau kurang banyak karena di mana ya di jalan daerah mulai dari pasar itu Panglima atau sampai finish itu kan jalannya luar biasa macet itu. Iya betul. Ini harus jadi evaluasi panitia juga sih. Kenapa? Tim baris di depannya rombongan sepeda motor pengantar, di belakangnya rombongan sepeda motor pengantar. Itu kan mengganggu ya Pak ya? Ya, kalau untuk yang ini kemarin memang kita nggak ada rombongan untuk nganter-nganter ya. Jadi kemarin itu memang anak-anak saya lepas sudah. Saya pasrahkan ke Daniel. Ini Daniel saya beri ya kewenangan penuh untuk bagaimana menjaga tim ketika di jalan gitu. Itu kemarin seperti itu. Walaupun detailnya juga sudah kita bahas. Nanti seperti ini kira-kira kalau memungkinkan nyalip, kalau nggak mungkin nggak usah nyalip. Misalkan disalip ini sudah nggak usah emosi. Yang penting tetap jaga tim. Saya kemarin seperti itu intinya gitu. Jadi ketika di jalan ya Daniel ini sudah yang semuanya yang mengatur. Jadi memang juga begini Pak ya. Kalau panitia sudah menyiapkan tim medis yang siap, anggaplah ketika dihubungi juga siap di TKP bila ada peserta gerak jalan yang semaput atau gimana. Terus kemudian tim pendamping regu sudah tidak perlu mengikuti kan begitu ya? Nggak perlu menurut saya Nggak tuh. perlu mengikuti. Iya. Justru kalau kita ngikuti malah mengganggu ya. Harus lalu lintas tentunya. Malah mengganggu. Dan juga tim itu nanti masih nunggu-nunggu. Mungkin nunggu instruksi atau nunggu apa kan gitu ya. Nah kalau ini sudah saya pasrahkan sepenuhnya ini pada Daniel itu. Oke. Ini juga buat pembelajaran sekolah lain mungkin juga ya, bahwa tidak perlu didampingi. Tidak perlu didampingi, bahwa regu itu akan jalan dengan sendirinya. Kalau toh ada masalah nanti panitia siap mengcover kan. Iya, saya yakin juga ada begitu. Terus kita beralih ke Mbak Nurul lah. Ya. Gimana perasaannya, Nurul? Senang banget, Pak. Seneng banget. Kenapa kok seneng? Ayo. Kan awalnya juga saya bukan ketua. Ya. Awalnya itu Nisma. Jadi Nisma dicoba berapa kali latihan, ternyata suaranya kurang keras juga dan dadanya itu sakit. Jadi saya kan waktu itu jadi yang milih-milih di kelas. Pas saya dipanggil disuruh jadi ketua gitu. Kayak enggak, saya gak mau gitu, kayak takut kalah, ternyata bisa gitu, Pak. Tapi sebelumnya waktu SD pernah ikut lomba gerak jalan kamu ya? 3 kali, Pak. 3 kali? Iya, jadi ketua juga. Ini yang keempat berarti? Iya. Luar biasa. Berarti mental juara memang sudah terbangun. Di SD pernah juara SD? Juara 2, Pak. Juara 2 juga, sekarang juara 2 lagi. Iya. Nanti kalau misalkan di SMA semoga juara 1. Ada peningkatan level. Kira-kira waktu latihan
gimana? Memang sudah menunjukkan kompak atau enggak waktu latihan? Dari awal latihan terus dievaluasi kompak Pak. Siapa sih pendampingnya? Aku sampai lupa. Bu Amel Pak. Bu Amel Iya. ya. Oh iya. Bu Amel itu juga mantan paskibra loh Iya. itu. Jadi Makanya anak-anak gerakan paskibranya itu kayak barisannya itu dianu banget sama Bu Amel. iya. Jadi memang Pak Budi ya, ada kita juara memang ada alasan yang kuat di Ya. balik itu semua. Itu Pendampingnya paskibra Pak. Kibra. Jadi saya membacanya begini, kalau timnya Pak Budi di manajemen dengan baik, entah itu teknis dan non teknisnya yang menonjol, tapi kalau ini memang teknisnya luar biasa Ya, ini. teknisnya. Kemudian kira-kira ada nggak di dalam satu regu, kan kamu nomor 2 ya, Iya, Pak. saya berpikiran begini nih, kalau nggak bisa juara itu mungkin ada personel yang balelo atau gimana yang sulit diajak disiplin gitu. Ada enggak Ada, begitu? Pak, ada. Ada ya? Ada. Kenapa dia? Apa ya Pak, kalau langkah tegap 3 langkah aja kayak kalau udah capek tangan itu gak dilurusin kembali gitu Pak. Terus sering nginjek sepatu di depannya gitu Pak. Jadi yang di depan itu kayak emosi gitu Pak. Oh sebentar. Langkah tegap, setelah 3 langkah, Iya, 3 tangan langkah. itu sulit lurus. Iya, cepet capek apa cepet kayak Kok tahu sedetail itu ya melihatnya ya? kayak Pak, itu 3 awal pertama baris saya pantau, pertama baris saya pantau gitu waktu latihan. Itu yang tahu siapa biasanya? Bu Amel atau? Bu Amel sama Bu Mas Amel. Arya juga Pak. Oke. Iya. Yang kan gini ya. Setelah guru pendamping, terus ada di bawahnya rekan dari kakak Ya senior. OSIS Ya, atau senior, senior. ya. PBB. Itu siapa kalau senior? Mas Arya. Oh Mas Arya. Ya. Kalau ini Nah, kalau yang sini ini agak unik memang kemarin ya. Jadi tim putra, tapi pelatihnya tuh cewek 2, putri 2 gitu kan. Dari OSIS. Dari OSIS. Ya temen seanu juga kan, sama-sama temen juga. Tapi kemarin karena saya berusaha membangun tim, siapapun pelatihnya, entah itu teman sendiri, lagi dilatih perempuan, ya kita harus siap membangun tim, saya gitu kemarin itu. waktu mau diberangkatkan nomor 10 kan? Ya, nomor Iya. 10. Waktu diberangkatkan itu kan saya sempat ke tempat start itu, Pak. Oh iya. Itu si Naya sama si siapa itu? Nesha itu paniknya luar biasa, Pak. Karena kurang peniti. Ya, kurang peniti ya. Peniti. Jadi ada wakilnya kalau enggak salah, kamu ya. Saya. Yang peluitnya enggak bisa rapet Oh iya. sehingga ada yang juga dasinya belum dipasang pakai peniti itu. Mungkin cari peniti. Saya ngapok pakai segala. Ternyata memang ya peran si pendamping rekan senior itu penting ya kayaknya. Iya, Pak. Gimana Pak Budi? Penting sekali Pak Budi. Penting, memang sangat penting karena untuk detailnya itu ya dia yang paham, gitu kan. Kalau saya kan nggak sampai sedetail itu ya, tapi saya gimana tim itu bisa berjalan gitu. Nah saya sering ya koordinasi sama Naya itu, nih gimana ini, apa yang perlu diperbaiki, apanya nih. Nah, itu nanti saya yang ke anak-anak seperti itu kan. Nah itu detailnya itu ya pelatih sebayanya ini yang paham gitu kan. Oke. Itu. Pak di luar sana tidak mengecilkan arti juara kita ya. Di luar sana itu kan ada Pak Kasak Kusuk ini yang melatih tim dari tentara, ini yang melatih tim dari Ya, betul. polisi. Ya, betul. Wah ini pasti juara ini. Tapi itu ternyata tidak benar-benar betul sebetulnya ya, bahwa kita tidak dilatih tentara, kita tidak dilatih polisi juga juara ternyata. Iya, Betul. sempat Gimana? sempat minder dengar Mas Arya bilang yang ngelatih TNI angkatan atas banget gitu. Jadi, Kak takut kalah gimana gitu Pak. Jadi minder duluan, tapi kayak banyak yang motivasiin, ngasih semangat dari mas-mas yang senior juga. Oke. Gimana Pak Budi? Iya, kemarin juga saya kan nyari-nyari info juga. Dari info itu ada sekolah tertentu yang dilatih TNI, dilatih Polri gitu kan. Kalau dilatih TNI mungkin secara teknis mungkin ya jauh lebih bagus itu Iya, kan. benar, Pak. Tapi yang saya kan
saya harus ada sisi lain yang bisa lebih unggul, yaitu membangun tim. Itu saya yang kemarin tuh, Pak. Iya, iya. Soalnya gini juga, ya pesan dari Bapak Kepala Sekolah kita bahwa sampai kapanpun lomba gerak jalan untuk objektif agak sulit ya. Sampai kapan. Tapi kita bisa mematahkan hari ini bahwa tidak dilatih oleh tim seperti tentara atau polisi, kita secara teknis juga tidak kalah, kan begitu kan. Terus kira-kira gimana ini ke depan tahun berikutnya mungkin kita tetap konsep seperti ini bahwa ada kepanitiaan pertama yang jelas, yang kedua guru pendamping, terus tim senior, rekan untuk membantu guru pendamping. Ya. Begitu ya, tetap seperti itu. Menurut saya efektif nggak itu? Tetap Efektif. Ya, efektif. kira-kira kalau misalkan ini kan kamu tahun depan kan lulus ya, Ya. kamu lulus juga ya. Iya, Pak. Terus siapa yang menjadi, anggaplah rekan yang membantu guru pendamping melatih secara teknis itu? Apa ini? Mungkin yang udah Jawarannya sudah lulus. mungkin yang udah berpengalaman di gerak jalan sekarang. Yang ikut kemarin ya, khususnya Atau yang ikut ekstra PBB kan Ya. biasanya dilatih gitu. oh gitu. Mm-mm. Oh ya, ada ekstra PB lupa. Iya. Ya betul. Mungkin kedepannya ekstra PBB itu mungkin harus menjadi pioner mungkin kedepannya itu. Ya, sudah mulai terjalan, saya ketuanya. Nah ini kan itu ada yang kelas 7, kelas 8 kan sudah masuk ya. Ya, ikut semua, Pak. Nah itu kedepannya mungkin ya itu menjadi pioner itu. Fater itu yang teman timmu itu kan pramuka itu. Iya. Ya kan? Pramuka Garuda lagi. PBB juga, Pak, wakil. BBB Jawa wakil. Makanya barisnya bagus katanya Pak Budi. Iya barisnya bagus. Cuma ya itu kemarin ketika mau jadikan ketua, ternyata suaranya kan, Ya, suaranya. suaranya kurang gitu, kurang keras lah. Pak, kira-kira evaluasi total Pak menurut kacamata Pak Budi supaya kita bisa mempertahankan juara ini. Coba di data lagi. Juara 1 putra, juara 3 putra. Juara 2 putri, juara 3 putri. Iya. Keren. Ini adalah momen spesial bahwa memborong kejuaraan. Evaluasi total Pak, supaya 4 kejuaraan ini minimal bisa naik atau tetap dipertahankan gitu loh, Pak. Menurut Pak Budi. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin ada pioner, kita tetap ya melatih pioner-pioner yang di PBB itu ada. Syukur-syukur misalkan di PBB nanti itu bisa mengcover regu gerak jalan kan tambah bagus lagi itu. Ya, Pak. Yang kedua, memang ketika dibentuk tim ya itu yang paling penting adalah bagaimana membangun kedekatan dengan anak-anak itu, baru kemudian dia ke teknik ya, ke teknik, kemudian setelah itu membangun komitmen ya, komitmen. Nah, sehingga kemarin itu ketika latihan itu anak-anak karena dia udah butuh berkomitmen, Pak latihannya kurang Pak, saya maunya sudah selesai latihannya, anak-anak masih kurang. Kalau Masih sudah kurang. terbangun. Iya, sudah kurang gitu kan. Bahkan ketika saya ganti nggak masalah. Kenapa? Karena mereka sudah komitmen pada tim. Oke. Itu. Sebagai closing podcast hari ini, kita teriakkan yel-yel di kamera supaya rekan-rekan yang di luar sana tahu bahwa kita lagi bahagia. Siap. Kita teriakkan kalau Spensa yes, Spensa juara gitu ya. Spensa yes, Spensa juara. Oke. Terima kasih. Podcast hari ini kita akhiri. Semoga SMP 1 Sampang akan mendapatkan prestasi-prestasi yang lainnya di lomba-lomba berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.